teman-teman kelas 1, Kak Penita di sini mau menjelaskan yang kemarin Kak Penita sudah kasihkan ke teman-teman ya. Teman-teman mungkin bertanya-tanya ini buat apa ya? Nah, sekarang seperti janji Kak Penita, hari ini Kak Penita kali ini mau menjelaskannya lewat video ini karena kita sudah tidak ada pertemuan lagi. Jadi Kak Penita jelaskan lewat video ini ya. Nah, teman-teman sambil menunggu, teman-teman sebelum memulai kegiatan ini, teman-teman yuk siapkan dulu bingkisan yang seperti ini, kemudian satu gulungan kertas. Semuanya pasti sudah dapat ya, sudah menerimanya ya. Kalau teman-teman belum siap, silakan video ini di pause dulu, di stop dulu, kemudian teman-teman siapkan dulu. Nah, kalau sudah siap kita mulai sekarang bersama-sama ya. Nah, sekarang teman-teman yang pertama kali teman-teman lakukan adalah membuka bingkisan ini. Ada stiker, teman-teman buka saja stikernya, lalu kemudian teman-teman lihat di dalamnya ada apa ya. Teman-teman boleh keluarkan isinya. Nah, teman-teman kalau sudah teman-teman akan mendapatkan di dalamnya ada 6 gulungan kertas kecil seperti ini ya, ada 6. Nah, sekarang teman-teman harus mengikuti petunjuk dari Kak Penita dalam mengerjakan kegiatan ini, menyelesaikan kegiatan ini ya. Lalu kemudian satu lagi, teman-teman juga boleh buka yang ini. Nah, ini kalau ini lebih besar kertasnya, tapi ini terakhir ya. Kak Penita nanti akan jelaskan dulu yang kecil. Oke, teman-teman sudah siap? Sebelumnya juga jangan teman-teman siapkan alat tulis, pensil ataupun pulpen. Kemudian siapkan pensil warna ataupun krayon ataupun spidol warna ya. Teman-teman kalau belum siap boleh di-pause dulu videonya, kalau sudah siap baru dijalankan lagi, dimulai lagi videonya, di-play lagi. Oke, sekarang teman-teman ikuti petunjuk dari Kak Penita ya. Petunjuknya adalah pertama-tama di antara 6 ini kertas mana yang harus teman-teman buka dulu ya. Petunjuknya adalah kertas pertama yang perlu teman-teman buka itu adalah petunjuknya di kertas ini. Teman-teman lihat ada gambar sesuatu yang dimana kalau kita melihat gambar itu biasanya kalau kita menyayangi orang lain, kita sayang sama orang lain, kita bisa kita bisa ungkapkan dengan gambar tersebut. Artinya gambar tersebut itu artinya adalah lambang cinta. Maaf, lambang cinta atau lambang menyayangi, lambang dari kasih sayang. Gambar apakah itu? Nah, kalau teman-teman sudah tahu gambarnya apa, teman-teman cari di antara gulungan kertas ini di mana ada gambar itu. Oke, teman-teman pasti sudah menemukan. Jadi gambar itu adalah lambang atau tanda yang biasanya kita kasihkan kepada orang lain yang kita sayang. Gambar apa? Coba benar nggak ya teman-teman? Buka, kalau sudah menemukan dibuka. Kemudian coba dibaca. Sama nggak dengan yang Kak Penita? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku mau jadi anak hebat. Nah, jadi ini kertas pertama yang kita buka. Benar ya? Kalau beda berarti teman-teman salah. Nah, kalau sama berarti benar. Nah, di sini ada tulisan aku mau jadi anak hebat. Aku di sini adalah teman-teman sendiri. Teman-teman mau nggak jadi anak hebat? Kalau mau, teman-teman silakan warnai di bagian yang ada tulisan iya. Artinya teman-teman mau. Kalau tidak mau, teman-teman pilih di lingkaran yang ini. Diwarnai boleh menggunakan
spidol ataupun krayon ataupun pensil warna. Ya, teman-teman, kalau mau pilih iya, kalau tidak mau pilih tidak. Mau nggak jadi anak hebat? Kak Venita yakin semuanya pasti mau menjadi anak hebat. Yuk kita warnai pilihannya kita. Oke. Kak Venita percepat saja teman-teman. Nanti kalau Kak Venita terlalu cepat, teman-teman boleh pause dulu video ya. Boleh, nanti setelah selesai baru dilanjutkan. Kak Venita sudah mengisi. Lalu selanjutnya ini kalau sudah selesai diletakkan saja dulu. Lalu kertas yang kedua adalah petunjuknya adalah kertas mana yang mau dibuka lagi ya. Petunjuknya adalah gambar juga sama seperti tadi. Silakan teman-teman cari gambar ini. Biasanya kita temukan di malam hari, ya, di malam hari. Gambar, tapi kenyataannya bisa kita lihat pada malam hari di langit. Dia sangat cantik sekali menghiasi langit, berkelap-kelip. Nah, teman-teman pasti sudah tahu. Yuk, kita cari yang mana ya. Kalau sudah ketemu, kita buka yuk. Kita buka, lalu kemudian coba kita baca sama-sama. Benar nggak? Sama nggak? 1, 2, 3. Aku mengucapkan salam kepada papa dan mama ataupun orang yang ada di rumah setiap pagi. Mengucapkan salam baik itu selamat pagi ataupun halo dan lain-lain. Benar ya? Ini ya, kalau sama berarti benar. Ya, ini kertas yang kedua. Nah, jadi tadi kan teman-teman sudah mengisi, aku mau jadi anak yang hebat. Gimana caranya mau jadi anak yang hebat? Yang pertama adalah aku mengucapkan salam kepada papa dan mama ataupun orang-orang yang ada di rumah setiap pagi. Jadi begitu kita bangun tidur, bertemu siapa yang ada di rumah, kita ucapkan salam. Nah, ini cara supaya jadi anak hebat. Ini cara yang pertama. Oke, teman-teman sudah buka, kita letakkan lagi. Kemudian kertas selanjutnya, teman-teman tetap mengikuti petunjuk dari Kak Venita ya. Lalu kemudian kertas yang selanjutnya yang perlu dibuka itu adalah petunjuknya adalah teman-teman cari angka. Kalau dalam bahasa Mandarinnya adalah san san itu angka berapa ya? Teman-teman masih ingat nggak belajar Mandarin? San itu angka berapa? Kalau sudah ketemu ada angka berapa di kertas itu, angkanya itu kita buka kertasnya, benangnya kita buka. Yuk kita coba baca sama-sama. Sama tidak ya? 1, 2, 3. Aku mengucapkan terima kasih kepada papa atau mama dan orang yang ada di rumah ketika diberikan sesuatu atau dibantu. Nah, sama tidak dengan teman-teman punya? Kalau benar berarti betul ya. Jadi ini adalah cara yang kedua untuk jadi anak yang hebat. Yang tadi yang pertama mengucapkan salam. Lalu sekarang yang kedua, kalau kita dibantu atau kita diberikan sesuatu, kita ucapkan terima kasih kepada papa, baik papa, mama, ataupun siapa aja yang ada di rumah. Nah, ini caranya supaya jadi anak yang hebat. Lalu kemudian sudah kita letakkan dulu. Selanjutnya, kertas yang selanjutnya yang harus dibuka itu adalah ciri-ciri petunjuknya adalah, coba dengarkan ya. Ketika kita melihat tanda ini, artinya bahwa itu adalah perasaan senang. Nah, jadi
ketika kita melihat gambar ini adalah ekspresi ketika orang lain ataupun kita merasa senang. Coba dilihat, cari gambarnya. Mana ya yang menunjukkan ekspresi perasaan senang? Kalau sudah, kita buka benangnya. Lalu kita baca apa yang di dalam. Nah, coba Kak Venita baca juga, teman-teman juga baca ya. 1, 2, 3. Aku membantu papa atau mama, lalu kemudian ada titik-titik-titik yang panjang sekali. Nah, sama ya. Nah, teman-teman, ini kalau yang di sini, ini juga cara bagaimana supaya menjadi anak yang hebat. Caranya adalah teman-teman membantu papa dan mama di rumah bekerja sesuai dengan apa yang teman-teman bisa lakukan. Nah, sekarang di sini ada titik-titik yang kosong, ada tempat kosong. Kenapa di sini kosong? Jadi ini adalah tugasnya teman-teman untuk mengisi. Di sini ada gambar alat tulis, artinya teman-teman menulis. Ayo teman-teman, mau bantu papa mama di rumah apa? Boleh dituliskan di sini. Misalnya kalau Kak Venita tulis di sini mencuci piring. Lalu kemudian boleh ya lebih dari satu, menyapu. Nah, teman-teman juga boleh menulis apa yang bisa teman-teman lakukan di rumah selama liburan ini dan seterusnya untuk membantu pekerjaan papa dan mama di rumah ya. Teman-teman tulis ya dengan menggunakan alat tulis. Boleh menggunakan pensil warna ataupun apa saja boleh. Nah, kalau sudah ditulis, diletakkan dulu. Nah, teman-teman kalau mau menulis, boleh di-pause dulu video ini. Kalau belum selesai, teman-teman selesaikan dulu. Harus langsung ditulis sekarang juga ya. Kalau misalnya belum selesai, di-pause dulu video ini biar nanti tidak ketinggalan. Kalau sudah selesai, baru dijalankan lagi, dinyalakan lagi videonya. Lalu kemudian selanjutnya masih ada 2 ya. Masih ada 2 kertas yang belum dibuka. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-cirinya. Dia adalah bagian dari alam yang ada di alam ini. Alam itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, dia banyak ditemukan di luar, di lingkungan, di halaman rumah kita juga banyak. Lalu dia kebanyakan warnanya adalah warna hijau, tapi ada juga yang warnanya agak merah, agak kuning, tapi rata-rata warnanya hijau, sebagian besar warnanya hijau. Nah, lalu kemudian dia juga banyak ada di tanaman. Nah, apakah itu bagian yang mana yang berwarna hijau dari tanaman? Nah, kalau teman-teman sudah menemukan, sekarang kita buka kertasnya dan kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan aku janji selalu merapikan tempat tidurku sendiri dan merapikan mainan juga perlengkapan belajarku ketika selesai digunakan. Nah, teman-teman, ini adalah cara yang selanjutnya agar menjadi anak yang hebat ya. Selain membantu papa dan mama, kita juga punya tugas atau pekerjaan yang wajib kita lakukan karena itu adalah tanggung jawab kita. Apa itu? Yang tadi, merapikan tempat tidur, merapikan mainan kita kalau sudah selesai dimainkan, merapikan peralatan belajar kita, buku, tas, dan lain-lain kalau sudah selesai belajar, dan merapikan barang-barang kita sendiri ya. Barang kita sendiri, perlengkapan belajar kita, tempat tidur kita, ada baiknya kita rapikan sendiri. Nah, itu baru namanya anak hebat. Kecuali kita butuh bantuan, boleh minta bantuan orang dewasa yang ada di rumah, papa atau mama atau kakak, siapa saja. Tapi yang paling penting kita harus
melakukannya sendiri dulu. Kalau kesulitan baru minta bantuan. Oke teman-teman. Nah ini cara yang keempat kalau tidak salah ya, supaya menjadi anak yang hebat ya. Nah oke, kita letakkan dulu kertasnya tadi. Sudah ada 1, 2, 3, 4, dan 5 kertas yang sudah kita buka. Berarti masih sisa 1 kertas yang belum dibuka. Sudah pasti kita buka ya. Ada gambar matahari. Matahari itu adalah ciptaan Tuhan yang paling hebat juga loh, yang hebat. Coba kita lihat, matahari itu sangat baik sekali. Dia selalu memberikan sinarnya kepada siapa saja yang ada di bumi ini. Karena ada sinar matahari, tumbuh-tumbuhan baru bisa tumbuh ya. Kita juga dengan adanya sinar matahari, kita bisa merasa hangat, tidak kedinginan. Lalu kemudian membantu kita dalam hidup sehari-hari. Misalnya kita butuh mengeringkan sesuatu, cukup kita jemur saja. Ada sinar matahari, baru bisa membuat apa yang kita jemur itu menjadi kering. Contohnya adalah pakaian yang dicuci. Pakaian kita yang dicuci kan basah. Karena ada sinar matahari lah, pakaian kita baru bisa kering. Kita harus berterima kasih kepada matahari ya. Nah, kertas yang terakhir di sini, teman-teman, di sini ada tulisan aku, kemudian titik kosong, mau jadi anak yang anak yang ramah dan bekerja membantu orang lain. Jadi intinya teman-teman tadi kalau mau jadi anak yang hebat, teman-teman jadi anak yang ramah dan suka membantu pekerjaan orang lain. Nah, tugasnya teman-teman di sini di bagian kertas ini, aku titik-titik ini adalah bagiannya teman-teman mengisi nama teman-teman sendiri. Misalnya aku Alvaro atau aku Emma. Tuliskan nama teman-teman sendiri di sini ya. Boleh menggunakan pensil, boleh menggunakan spidol berwarna, juga boleh. Kalau misalnya tempatnya kurang tidak muat karena namanya teman-teman panjang, cukup ditulis nama bagian depan saja atau nama panggilan saja ya. Oke, nah jadi aku, misalnya Kak Venita tulis namanya Kak Venita di sini. Teman-teman tulis namanya teman-teman ya. Aku Venita mau jadi anak yang ramah dan bekerja membantu orang lain. Jadi ini adalah janji kita. Nah, teman-teman lihat di sini ada seperti lambang wajah orang. Nah, ini ibaratnya adalah teman-teman sendiri. Jadi ketika teman-teman sudah menulis nama teman-teman di sini, artinya teman-teman sedang berjanji mau menjadi anak yang hebat. Nah, kalau teman-teman sudah setuju, teman-teman tambahkan ekspresi dari senyuman. Artinya teman-teman kalau mau berjanji harus melakukannya dengan bahagia, dengan senang ya, baru itu akan membuat kita menjadi senang juga. Yuk kita tambahkan ekspresi bahagianya, yaitu dengan menambahkan senyuman di wajah kita. Nah, lalu teman-teman, Kak Venita juga ada memberikan teman-teman satu stiker loh, kalau teman-teman perhatikan di dalam kantong tadi. Nah, silakan teman-teman ambil stiker itu dan dibuka, dilepas bagian belakang pelapis bagian belakangnya, dan teman-teman boleh tempel di sini. Nah, di mana saja boleh, di bagian yang kosong di mana saja. Nah, seperti ini teman-teman, tempel. Artinya teman-teman diberikan kepercayaan teman-teman untuk melakukannya dengan senang,
Kak Venita memberikan stiker ini kepada teman-teman untuk memberikan semangat buat teman-teman dalam melakukan tugas-tugas menjadi anak yang hebat ya. Jadi selama liburan teman-teman punya tugas yang bagus, yang baik, tugas yang hebat. Untuk jadi anak yang hebat harus melakukan tugas-tugas yang hebat juga. Tugas apa itu? Menyapa orang lain, kemudian membantu orang lain. Teman-teman pasti sangat senang melakukannya karena Kak Venita tahu dari cerita teman-teman selama ini teman-teman sangat senang membantu papa atau mama atau saudara kakak di rumah ya. Lalu kemudian teman-teman ini kalau sudah selesai semuanya sudah dibuka, nah nanti teman-teman tempel kertas ini yang tadi ada 6, teman-teman tempel di kamarnya teman-teman. Coba cari tempat yang baik, tempat-tempat yang bisa teman-teman tempel supaya teman-teman bisa selalu ingat, bisa membaca kata-kata ini. Aku mau jadi anak yang hebat. Lalu kemudian teman-teman juga bisa baca, aku sudah berjanji mau jadi anak yang ramah dan bekerja membantu orang lain. Ditempel di dinding boleh, minta izin dulu sama papa mama boleh nggak? Atau diskusi sama papa mama, baiknya nanti ini ditempel di mana? Yang pasti ditempel di tempat di mana teman-teman bisa selalu melihat kertas-kertas ini. Supaya kita bisa selalu ingat, teman-teman bisa selalu ingat ya. Nah terakhir teman-teman yang kertas ini ya, yang besar ini. Jadi ini teman-teman di bagian atas tulis namaku siapa, tulis nama. Lalu kelasnya kelas berapa ya. Lalu kemudian di sini ada hari atau tanggal. Lalu kemudian di sampingnya aku telah melakukan titik. Lalu di sampingnya lagi ada kesan papa atau mama atau saudara atau kakak yang ada di rumah. Nah, pertama-tama teman-teman tulis di sini hari atau tanggal. Misalnya hari ini Kak Venita tulis hari Selasa tanggal berapa ya hari ini? Tanggal 21 Desember. Nah, seperti ini ya punya Kak Venita. Hari Senin tanggal 21 Desember. Aku telah melakukan apa? Jadi, teman-teman tadi tulis. Kan teman-teman sudah berjanji tadi di kertas yang ini. Sama satu lagi memberi salam, mengucapkan terima kasih dan membantu papa dan mama. Dari situ teman-teman tulis yang sudah teman-teman lakukan di hari ini apa? Di hari ini, di hari Selasa, misalnya kalau Kak Venita Selasa 21 Desember, Kak Venita tadi sudah, karena Kak Venita tidak tinggal sama papa dan mama, kan jauh papa mama Kak Venita, rumahnya jauh, jadi Kak Venita tidak tinggal bersama dengan papa dan mama, jadi Kak Venita kadang lewat telepon. Jadi Kak Venita sudah melakukan apa? Tulis 1. Aku telah melakukan berterima kasih. Terima kasih kepada mama. Terima kasih kepada mama karena mama mengirimkan makanan. Nah, teman-teman kalau mengucapkan terima kasih, misalnya aku terima kasih kepada mama karena mama masakin aku makanan. Nah, boleh tulis seperti itu. Lalu selain itu teman-teman telah melakukan apa? Anak hebat sudah melakukan apa di hari ini? Ditulis. Misalnya bantu
Papa, bantu Papa angkat kursi. Nah, nanti teman-teman tulis apa yang sudah teman-teman lakukan ya di kolom yang ini ya. Kalau misalnya tidak muat, nggak apa-apa, disambung terus ke bawah. Nah, lalu kemudian besoknya lagi setelah hari Selasa, hari Rabu, tanggal 22 Desember. Tulis lagi. Nah, lalu kemudian di bagian ini, di bagian kolom yang bagian terakhir ini, kesan papa atau mama boleh salah satu ya. Papa atau mama ataupun kakak yang ada di rumah menulis setelah teman-teman mengisi apa yang sudah teman-teman lakukan, tulis minta tolong papa atau mama atau cece atau kakak, tulis dong kesannya buat aku. Hari ini aku sudah melakukan ini loh, aku sudah terima kasih kepada mama, aku sudah bantu papa angkat kursi. Menurut papa, cece atau mama gimana? Apa yang sudah aku lakukan ini gimana? Nah, papa, mama ataupun orang dewasa silakan memberikan komentarnya di kolom ini untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita. Nah, jadi harapannya papa mama bisa berpartisipasi ataupun kakak yang ada di rumah bisa berpartisipasi untuk mendukung anak-anak, mendukung teman-teman kelas 1. Silakan diisi. Kak Venita sudah menyiapkan sebanyak 7 kolom. Jadi harapannya teman-teman bisa mengisi selama 7 hari ya, 7 hari. Lalu kemudian Kak Venita lupa, kalau misalnya 1 hari teman-teman sudah mengisi, artinya teman-teman sudah melakukan tugas sebagai anak hebat selama 1 hari. Artinya teman-teman boleh mewarnai 1 wajah ini, diwarnai. Kalau 1 hari sudah selesai, diwarnai 1 wajah ini, diwarnai, diberi warna, bebas warnanya. Lalu kemudian hari yang kedua sudah selesai, tambah lagi jadi 2. Kemudian hari yang ketiga sudah selesai, tambah lagi sampai hari ke-7. Nanti kalau teman-teman sudah selesai mengisi ini semua, dibawa ke sekolah ya. Ketika teman-teman setelah libur kan nanti masuk lagi. Nah, itu dibawa, dikasihkan ke Kak Dita. Nanti Kak Dita yang akan memberikannya kepada Kak Venita. Nanti Kak Venita mau melihat Nicholas ada berapa yang diwarnai. Kalau Olin berapa, Emma berapa, kemudian Alvaro berapa, Faustin berapa, kemudian Olin berapa. Nah, ingat tapi syaratnya ini mau diwarnai, syaratnya 1 hari sudah ditulis dulu. Teman-teman sudah melakukan apa. Dan yang teman-teman tulis ini adalah yang sudah teman-teman lakukan ya. Jangan yang tidak dilakukan ditulis ya. Kalau sudah 1 hari sudah ditulis, kemudian papa atau mama atau cici sudah memberikan kesannya di sini. Lalu teman-teman sebagai tanda bahwa itu teman-teman sudah berhasil melakukannya sebagai anak hebat, diberi warna 1 per 1 sesuai dengan harinya. Oke, sudah jelas. Ini tugasnya teman-teman ya. Jangan lupa, oh ya, satu lagi, nanti ketika teman-teman sudah mengumpulkan, nanti Kak Venita akan melihat, nanti Kak Venita akan kasih penghargaan dari Kak Venita buat teman-teman. Kalau papa mama sudah kasih penghargaannya di sini lewat tulisan, nanti teman-teman bisa baca apa yang papa mama tulis. Nanti Kak Venita juga akan memberikan penghargaan kepada teman-teman kalau teman-teman sudah menyelesaikan semuanya. Oke? Kak Venita ingatkan lagi, kertas-kertas ini yang teman-teman sudah isi dan sudah dibuka, ditempel ya, jangan dibuang, ditempel di tempat yang teman-teman bisa selalu lihat agar bisa selalu dibaca setiap hari. Nah, ini adalah tugas buat teman-teman selama liburan. Tugasnya tidak berat kan, tidak sulit kan? Harapannya dengan begini teman-teman mulai terbiasa untuk melakukan
hal-hal baik, baik itu melalui mulut ataupun melalui tangan dan badan kita. Ya, kita memberikan sesuatu untuk orang lain supaya orang lain senang dan kita pun jadi anak hebat. Semangat teman-teman, Kak Penita doakan semoga teman-teman selalu sehat. Kita bertemu lagi di hari pertama, kita masuk di semester yang kedua di bulan Januari. Selamat berlibur, selamat Natal buat teman-teman yang merayakan Natal dan sampai jumpa lagi. Ingat tugasnya ya, dadah.